Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Bu Hindun akan mencoba membuat tutorial untuk pengerjaan soal UKK PT Jaya Tama menggunakan program Mayop Accounting versi 18. Baik, untuk mengoperasikan atau memulai data perusahaan baru, pertama kali kita pilih menu Create seperti ini. Lalu kita masuk ke Company Information, kita masukkan company name kita PT Jaya Tama, kemudian addressnya adalah Jalan Ki Hajar Dewantoro 114, nomor teleponnya 021 290 680, lalu nomor fax numbernya 021 200 880. Kemudian email addressnya kita masukkan jayautama@gmail.com. Selanjutnya diklik next. Current financial year-nya untuk PT Jaya Tama adalah 2021. Last month of financial-nya adalah Desember, conversion month-nya adalah Desember, number of accounting periods-nya kita pilih 13. Selanjutnya pilih next. Kita masuk ke account list, kita pilih cara kedua karena kita mau menggunakan impor akun. Kemudian next, pilih change untuk melakukan perubahan tempat penyimpanan. Kita masukkan ke folder kita yang sudah kita siapkan ya. Kalau pada kasus saya masukkan ke folder UPK 2021 dengan nama file PT Jaya Tama _ nama saya seperti ini. Lalu di save, pastikan masuk ke folder yang kita inginkan, kemudian next, kita pilih Command Center seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke menu Command Center, kita siapkan file daftar akunnya di Excel, lengkap nomor akun, nama akun, header, dan type-nya. Untuk bisa diimpor ke Mayop, file Excel-nya ini kita simpan dulu dalam bentuk teks atau tab delimited. Caranya kita pilih file, save as, lalu masukkan ke folder kita. Save as type-nya ini kita pilih teks atau tab delimited, lalu kita pilih save seperti ini, kemudian oke. Nah, tanda bahwa sudah berganti tab delimited adalah sheet 1 sudah berganti dengan nama file yang tadi kita buat, daftar akun PT Jaya Tama. Oke. Setelah itu kita close ya, kita masuk ke ini, kita masuk ke Mayopnya. Nah, kita mulai proses pengimporan, mulai dari menu file, import data ya, account information. Duplicate recordnya kita pilih update existing record. Selanjutnya pilih continue. Kemudian daftar akun yang tadi bertipe TXT ini bergambar seperti buku putih ini kita sorot, lalu open. Kemudian kita pilih match all. Nah, setelah kita pilih match all, kita teliti lagi antara import fieldnya dengan Mayop fieldnya. Di sini balance-nya kan bersanding dengan type. Nah, ini masih belum sesuai, type-nya ini kita nonaktifkan, lalu kita klik type di sebelah kiri, kita sandingkan dengan type account type di sebelah kanan, diklik seperti ini. Nah, di account number dengan nomor akun, account name dengan nama akun, header dengan header, dan account type dengan tipe. Setelah itu kita pilih atau kita klik import seperti ini. Oke. Nah, coba kita cek dulu daftar akunnya, account list. Nah, ini sudah terimpor daftar akun yang tadi sudah kita impor. Setelah kita melakukan pengimporan akun, langkah selanjutnya adalah setting link account.
Setting link account dikerjakan dari menu setup, link accounts. Link accountnya ada 4 ya, account and banking link account, sales account, purchase account, payroll account. Nah, kita lakukan setting link account dari yang pertama dulu, account and banking link account, seperti ini. Posisi current year earning ini bersanding dengan current year earning. Nanti current year earning ini harus berganti dengan income summary, karena di perseroan terbatas itu laba ruginya tertampung pada ikhtisar laba rugi. Sedangkan retained earning kita pakai tetap retained earning, laba ditahan, hanya saja kita nanti menggunakan retained earning sesuai dengan daftar akun yang disediakan PT Jaya Tama dengan nomor 3/2101. Di sini masih 3/0800, jadi nanti kita ganti. Demikian juga dengan historical balancing 30999 harus berganti dengan 3999 seperti di daftar akun kita. Kita oke dulu. Kita lakukan pengeditan account and banking link account tadi pada menu accounts, account list, lalu masuk ke kelompok equity seperti ini. Nah, 3 akun tadi yang kita sebutkan tadi, income summary, historical balancing, dan retained earning, di bawah ini kan tadi sudah ikut kita impor ya, dan ini tidak berlink karena nanti mau mengatur yang berlink. 3 akun ini kita hapus dulu. Mulai dari historical balancing, kita buka akunnya, lalu dari atas ini ya, pilih edit, delete account, diklik. Nah, sudah terhapus. Lalu kita menghapus akun yang kedua, income summary di sini. Buka akunnya, lalu edit, delete account, sudah terhapus juga. Dan yang ketiga adalah akun retained earning yang belum ada linknya, ini kita hapus dulu seperti tadi, pilih edit, delete account. Nah, untuk melakukan penggantian di tadi ya, link account and banking link account ini kita atur dari sini. Yang pertama retained earning ini kan 30800, sedangkan di daftar akun kita yang diinginkan perusahaan Jaya Tama adalah bernomor 32101. Ini kita mudah saja buka anak panahnya ini, kita tinggal ganti nomornya 2101 seperti ini. Lalu kita pilih oke. Selanjutnya adalah current year earning. Current year earning kita harus ganti dengan income summary. Kita tinggal buka saja akunnya, lalu 30900 ini kita ganti dengan nomor 8001 dengan akun income summary seperti ini. Setelah itu diklik OK. Selanjutnya yang ketiga adalah historical balancing, harus berganti nomor menjadi 39999 seperti dengan yang diwajibkan di daftar akun kita. Jadi kita mengikuti daftar akun yang dipakai di soal atau di perusahaan yang kita mau buat laporan keuangannya. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita tinjau kembali setup link account-nya tadi ya, setup link account and banking link account. Nah, sip. Ini untuk equity account for current earning sudah berganti dengan income summary. Equity account for retained earning sudah berganti retained earnings. Lalu untuk equity account for historical balancing juga dengan historical balancing dengan nomor yang kita inginkan 999. Electronic payment kita tetap pakai electronic clearing account. Lalu undeposit fund ini kita pakai cash in bank karena di kebijakan perusahaan itu kita pilih yes ya. Di kebijakan perusahaan semua pengeluaran dan penerimaan kasnya kita menggunakan akun cash in bank seperti itu. Setelah itu kita klik OK. Nah, yang kedua, setup link account yang kedua ya, setup link account sales accounts. Oke. Set account for tracking receivable pada PT Jaya Tama, kita masukkan accounts receivable dengan kode 2 ya, kode 1 accounts receivable.
account rese ini 1201, klik use account. Bank account for customer receipt untuk penerimaan piutang nanti, masuk cash in bank sesuai kebijakan perusahaan. Lalu link yang dibutuhkan di PT Jaya Tama ini adalah potongan penjualan, jadi I give discount for early payment ini dicentang. Kemudian potongan penjualan kita masukkan, potongan penjualan itu di nomor 1102 kode 4 ya, untuk kelompok income sales discount seperti ini, use accounts. Kita oke, lalu oke lagi. Jadi yang hidup linknya di sales link account adalah account receivable, cash in bank, lalu sales discount, kita klik oke. Kemudian setting link account yang ketiga, setup link account, purchase accounts ya. Yang pertama, link account for tracking payable. Untuk link pembelian yang pertama adalah untuk pencatatan hutang dagang. Kita pilih accounts payable. Ini ya, 21201, lalu use account. Kemudian bank account for paying bill, rekening untuk pengeluaran kas, untuk apa nanti pembayaran hutangnya, kita pilih cash in bank sesuai dengan soalnya juga. Kemudian ada link lagi, I take discount for early payment, untuk potongan pembelian. Kita masukkan 1102 pada kode 5 ya, cost of sales. Kode 5 purchase discount 1102, diklik use account. Jadi untuk purchase link account di PT Jaya Tama yang hidup adalah account payable, cash in bank, lalu purchase discount. Setelah itu kita klik oke. Nah, selesai link untuk yang ketiga. Link yang keempat, kita masuk ke payroll link account. Menu yang dipakai masih dalam menu setup, link account, payroll account seperti ini. Bank account for cash payment, kita masukkan cash in bank. Jadi pembayaran kita kan di PT Jaya Tama sesuai kebijakan kan pakai cash in bank. Yang kedua juga sama, check paymentnya juga pakai cash in bank, kita use account. Selanjutnya default employer expense-nya untuk pembayaran gaji dan upah kita menggunakan wage and salaries expense 1101, use account. Dan untuk pembayaran gaji yang tadi untuk upah ya, yang sekarang untuk gaji sama, pilih wage and salaries expense, use account. Jadi link untuk payroll link account saya ulangi, bank account for cash payment, cash in bank, bank account for check payment, link dengan cash in bank, bank account for electronic payment, tetap electronic clearing account. Default employer expense-nya kita pilih wage and salaries expense, lalu default wage expense-nya wage and salaries expense, kita oke. Nah, link account sudah selesai. Selanjutnya kita close, lalu kita masuk ke setting kode pajak. Setting kode pajak dikerjakan dari menu list, lalu kita pilih tax codes. Nah, kode pajak yang kita gunakan, yang mau kita pakai adalah kode pajak GST untuk barang dagangan dan NT untuk barang tidak kena pajak. Yang lain kita hapus ya. Seperti biasa, menghapus kode pajak dengan dibuka kode pajak dari atas, kita pilih edit, delete tax code, kita oke. Kita hapus semua kode pajak kecuali GST dan NT supaya rapi ya. Lalu ITS kita hapus ya, seperti ini. Jadi nanti tinggal GST dan NT. Kita lakukan setting link account untuk kode pajaknya ya. Yang pertama untuk GST dibuka, tax code-nya kita pilih VAT atau VAT, description-nya dimasukkan value added tax atau PPN ya. Pastikan rate atau persentasenya ini 10%. Kemudian link account for tax collected-nya kita masukkan kode 2. Link account for tax collected, VAT out ya. Kemudian link account for tax paid-nya VAT in seperti ini. Use account kalau sudah di oke. List kode pajak yang kedua adalah NT.
kita buka anak panah untuk ente, sama seperti GST tadi ya, link account for text collected-nya kita pilih VAT out, value edit text VAT out ini, lalu link account for text byte-nya kita pilih ini VAT in use account. Oke. Alhamdulillah sudah selesai ya tahap masukkan data awal perusahaan, impor akun, setting link account, dan setting kode pajak. Selanjutnya adalah merapikan daftar akun. Kita masuk ke account list, kita buka daftar akun kita. Pada kelompok aset ini ada akun-akun yang harus dihapus karena tidak kita gunakan di PT Jaya Tama ya, dan beberapa juga perlu kita rapikan. Yang pertama kita hapus cek akunnya ya, kita buka dulu tentunya sampai terbuka daftar akun seperti ini, lalu pilih edit delete account. Nah, provision account juga sama, edit delete kita hapus, investment account juga dihapus, dan deposit juga sama karena tadi kita ganti cash in bank ya. Trade debtor juga sama dihapus. Lalu electronic clearing karena ini berlink kita rapikan saja, karena dia bertipe bank kita masukkan di bawahnya account receive, di bawahnya petty cash kita kasih nomor 1102 1103 ya, biar di bawahnya petty cash. Nah, akun aset pada kelompok aset kita sudah rapi. Lanjut kita masuk pada kelompok liability. Trade creditor kita hapus ya, dibuka akun trade creditornya, lalu kita edit delete account. Kemudian payroll ini kita rapikan, masukkan ke bawah sendiri karena other liability ya. Kita ganti nomor, kalau di sini bank loan kan 2101, maka payrollnya kita ganti saja 2102 supaya rapi. Nah, pada kelompok liability sudah rapi, equity juga sudah oke. Lalu di sini income sudah oke, cost of sales juga oke, expense. Nah, expense ini ada dua akun yang tidak kita pakai, wage and salaries dan other employer expenses. Wage and salaries-nya kita pakai yang ada kata expense-nya, jadi yang atas dihapus. Caranya sama, buka akunnya dengan klik itu ya, diklik anak panah putih atau di double klik, lalu pilih edit delete account. Lalu other employer juga sama, diklik lalu dihapus. Other income ini other revenue-nya ini kita rapikan, kita down kan ya, kita rapikan. Lalu other expense-nya juga sama, sudah rapi. Nah, akunnya sudah rapi semua, sudah siap untuk langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan saldo awal neraca. Oke, terus dulu ya, saldo awal neraca dimasukkan dari menu setup, balance, account opening balance. Jadi untuk saldo awal dimasukkan dari menu setup, balance, account opening balance seperti ini. Kita masukkan data-data neraca saldo awal kita. Jangan lupa untuk kontra account dimasukkan diawali tanda min seperti itu. Oke, kita masukkan mulai cash in bank. Cash in banknya 875.721.100, lalu petty cashnya 10 juta, kemudian account receivable 696.850.000. Allowance for double debt ini akun kontra ya, kita awali dengan tanda min 6.968.500. Selanjutnya other receivable 1.875.000. Kemudian merchandise inventory 432.187.500. Lalu office supplies-nya 1.525.000. Kemudian prepaid VAT-nya 740.906.250. Land-nya 500 juta, kemudian WD-nya 1.250.000.000.
Kemudian akumulasi depreciation of buildingnya ini kita min karena kontrak akun ya. Lalu office equipment at cost-nya 150 juta. Seperti ini. Accum debt office-nya 29.050.000. Kemudian vehicle at cost-nya 271 juta. 271 juta. Kemudian accum debt of vehicle-nya min karena kontra juga 112.387.500. Accounts payable-nya 628.218.750. Kemudian accrued expense-nya 31.250. Maaf, harus di enter dulu ya. Accrued expense saya ulang 31.250.000. Kemudian bank loans 369 juta. Kemudian common stocknya 300 juta. Retained earning-nya 1.919.771.370. Lalu sales of merchandise-nya 7409062.500. Kemudian sales discount-nya dimin ya 45.800.000. Lalu sales return juga min 24.062.500. Kemudian service income-nya 12.456.000. Lalu cost of goods sold-nya 5.052.187.500. Lalu purchase discount dimin 25.112.300 rupiah. Kemudian wage and salaries 343.750.000. Kemudian uncollectible account-nya 6 juta. Lalu advertising expense-nya 6.875.000. Kemudian depreciation expense-nya 17.737.500. Maintenance-nya 7.150.000. Kemudian newspaper and tabloid expense-nya 5.500.000. Supplies expense-nya 13.365.000. Seperti ini. Kemudian depreciation expense of building-nya 22 juta. Lalu depreciation expense of equipment-nya 3.850.000. Kemudian electricity, telephone and water expense-nya 21.569.070. Selanjutnya interest revenue-nya 13.365.000. Other revenue 1.327.000. Lalu bank charge-nya kita masukkan 607.500 dan interest expense-nya 54.450.000. Ternyata amount left to be allocated-nya belum bersaldo 0. Ini berarti ada yang salah kita dalam memasukkan saldo awalnya. Dicek lagi. 8 cash in bank-nya 875.721, P3 10 juta, lalu account receivable 696.850, allowance 696.800, other receivable sudah, ini sudah ya 500 juta ya 166.
kemudian iya 300 juta 1915, kemudian 7409 062 45800. Ini ya accum depth-nya admin ya 29050.000. Nah oke, tadi menemukan kesalahan ya, accum depth office equipment. Saya ingatkan untuk kontrak account di depannya diberi tanda minus ya, karena dia lawan, akun lawan. Kalau sudah, oh ya, pastikan amount left to be allocated bersaldo 0 ya. Kalau sudah di oke, seperti itu. Nah selanjutnya kita masuk ke itu ya, memasukkan setting data customer, supplier, lalu persediaan. Ini untuk part 1 saya cukupkan sekian dulu ya. Jadi untuk tutorial bagian 1 tadi memasukkan data perusahaan, data informasi perusahaan, lalu mengimpor daftar akun, yang kedua setting link account, yang ketiga adalah setting kode pajak dari list text code ya. Kalau link tadi dari setup link account, lalu merapikan akun, lalu memasukkan saldo awal, setup balance, account opening balance. Saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.